Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel berbagi kisah inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari inspirasi dari kisah Nabi Amos. Siapa Nabi Amos? Mungkin kita umat Islam nama Nabi Amos sangat jarang dibahas dan memang Nabi ini bukan Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini adalah Nabi Allah yang diutus untuk kaum Bani Israel, akan tetapi tidak salahnya kita mengenal Nabi ini untuk mengambil kisah inspirasi di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak dalam sebuah hadis Rasulullah. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak." Hr. Ahmad. Tentang Nabi Amos tidak terdapat dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu, informasi tentang Nabi Amos dalam konteks Islam sangat terbatas. Dalam Islam, hanya beberapa nabi yang ceritanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Amos lebih banyak dikenal dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, terutama dalam kitab suci Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Amos diyakini sebagai seorang nabi Israel yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pesan utamanya dalam Alkitab adalah mengenai keadilan sosial dan moral, serta kritik terhadap ketidakadilan dan ketidakpatuhan terhadap hukum Allah. Meskipun Nabi Amos tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, umumnya dalam Islam diakui bahwa banyak nabi dan rasul yang diutus Allah kepada berbagai bangsa dan masyarakat. Bagian besar kisah dan ajaran moral dari para nabi tersebut dianggap bersifat universal dalam ajaran Islam. Nabi Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, yaitu di sebelah tenggara Baitul Laham. Di dalam Alkitab, kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos alaihi salam. Beliau juga adalah nabi yang pertama dalam Alkitab yang pesannya dicatat secara terperinci. Beliau berasal dari sebuah kota di Yehuda, tetapi ia berkhutbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkayakan diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak ikhlas dan keadaan damai hanya tampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Amos menyeru agar keadilan mengalir seperti air. Beliau berkata, mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang ditindas dari bangsa Israel. Begitulah sedikit kisah mengenai Nabi Amos alaihi salam yang lantang menentang ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel berbagi kisah inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari inspirasi dari kisah Nabi Amos. Siapa Nabi Amos? Mungkin kita umat Islam nama Nabi Amos sangat jarang dibahas dan memang Nabi ini bukan Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini adalah Nabi Allah yang diutus untuk kaum Bani Israel, akan tetapi tidak salahnya kita mengenal Nabi ini untuk mengambil kisah inspirasi di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak dalam sebuah hadis Rasulullah. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?" Rasulullah menjawab, "Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para rasul sebanyak 315 orang.
mereka sangat banyak. Hr. Ahmad. Tentang Nabi Amos tidak terdapat dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu, informasi tentang Nabi Amos dalam konteks Islam sangat terbatas. Dalam Islam, hanya beberapa nabi yang ceritanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Amos lebih banyak dikenal dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, terutama dalam kitab suci Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Amos diyakini sebagai seorang nabi Israel yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pesan utamanya dalam Alkitab adalah mengenai keadilan sosial dan moral, serta kritik terhadap ketidakadilan dan ketidakpatuhan terhadap hukum Allah. Meskipun Nabi Amos tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, umumnya dalam Islam diakui bahwa banyak nabi dan rasul yang diutus Allah kepada berbagai bangsa dan masyarakat. Bagian besar kisah dan ajaran moral dari para nabi tersebut dianggap bersifat universal dalam ajaran Islam. Nabi Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, yaitu di sebelah tenggara Baitul Laham. Di dalam Alkitab, Kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos alaihi salam. Beliau juga adalah nabi yang pertama dalam Alkitab yang pesannya dicatat secara terperinci. Beliau berasal dari sebuah kota di Yehuda, tetapi ia berkhutbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkayakan diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak ikhlas dan keadaan damai hanya tampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Amos menyeru agar keadilan mengalir seperti air. Beliau berkata, mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang ditindas dari bangsa Israel. Begitulah sedikit kisah mengenai Nabi Amos alaihi salam yang lantang menentang ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel berbagi kisah inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari inspirasi dari kisah Nabi Amos. Siapa Nabi Amos? Mungkin kita umat Islam nama Nabi Amos sangat jarang dibahas dan memang Nabi ini bukan Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi ini adalah Nabi Allah yang diutus untuk kaum Bani Israel. Akan tetapi tidak salahnya kita mengenal Nabi ini untuk mengambil kisah inspirasi di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul Allah itu sangat banyak. Dalam sebuah hadis Rasulullah. Dalam riwayat lain dari Abu Umamah, aku berkata, wahai Rasulullah, ada berapa jumlah Nabi? Rasulullah menjawab, Nabi ada 124.000 orang dan di antara mereka ada para Rasul sebanyak 315 orang. Mereka sangat banyak. Hr. Ahmad. Tentang Nabi Amos tidak terdapat dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu, informasi tentang Nabi Amos dalam konteks Islam sangat terbatas. Dalam Islam, hanya beberapa nabi yang ceritanya dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Amos lebih banyak dikenal dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen, terutama dalam kitab suci Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Amos diyakini sebagai seorang nabi Israel yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Pesan utamanya dalam Alkitab adalah mengenai keadilan sosial dan moral,
serta kritik terhadap ketidakadilan dan ketidakpatuhan terhadap hukum Allah. Meskipun Nabi Amos tidak secara khusus disebutkan dalam Al-Quran, umumnya dalam Islam diakui bahwa banyak nabi dan rasul yang diutus Allah kepada berbagai bangsa dan masyarakat. Bagian besar kisah dan ajaran moral dari para nabi tersebut dianggap bersifat universal dalam ajaran Islam. Nabi Amos adalah seorang nabi yang berasal dari Tekoa, yaitu di sebelah tenggara Baitul Laham. Di dalam Alkitab, Kitab Amos ditulis oleh Nabi Amos alaihi salam. Beliau juga adalah nabi yang pertama dalam Alkitab yang pesannya dicatat secara terperinci. Beliau berasal dari sebuah kota di Yehuda, tetapi ia berkhutbah kepada orang-orang Israel di kerajaan utara sekitar pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu banyak orang hidup makmur, ibadah dipentingkan dan negeri Israel nampaknya damai. Tapi Amos melihat bahwa yang mengecap kemakmuran hanyalah para hartawan yang memperkayakan diri dengan hasil penindasan dan ketidakadilan terhadap orang miskin. Orang menjalankan ibadah dengan hati yang tidak ikhlas dan keadaan damai hanya tampak dari luar. Dengan berani dan penuh semangat, Amos menyampaikan pesan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Amos menyeru agar keadilan mengalir seperti air. Beliau berkata, mungkin Tuhan akan mengasihani orang-orang yang ditindas dari bangsa Israel. Begitulah sedikit kisah mengenai Nabi Amos alaihi salam yang lantang menentang ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat.